Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau ngebahas dunia media sosial yang, jujur aja, kompleks banget. Ini adalah sebuah ruang di mana kita semua ngerasa bebas buat ngomong apa aja. Tapi, tunggu dulu, apa benar sebebas itu? Dan apa benar tanpa konsekuensi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kamu pernah nggak sih lagi scroll-scroll terus ngerasa kok timeline kamu isinya pas banget sama seleramu? Kayak ada yang sengaja ngatur gitu. Nah, perasaan kamu itu nggak salah loh. Ada semacam kekuatan tak kasat mata yang emang nyusun apa yang muncul di layar kita setiap detiknya. Sekarang, ayo kita coba ngintip sedikit ke balik tirai digital ini. Kita kenalan yuk sama sutradara utama dari semua drama di media sosial kita. Siapa lagi kalau bukan algoritma? Coba deh bayangin, kamu tinggal di sebuah kota di mana semua restoran di sana cuma nyajiin makanan favoritmu. Nyaman banget kan? Nah, itulah yang namanya gelembung filter atau filter bubble. Algoritma sengaja ngebangun dunia ini khusus buat kamu, berdasarkan semua yang pernah kamu klik, kamu suka, atau kamu tonton. Akibatnya apa? Yaitu, kita jadi nggak sadar kalau sebenarnya di luar sana ada restoran lain dengan menu yang sama sekali berbeda. Nah, ada lagi nih yang namanya ruang gema atau echo chamber. Kalau gelembung filter tadi kan dibikinin sama mesin. Nah, ruang gema ini justru kita bangun sendiri. Sadar atau nggak sadar, kita yang milih buat berteman atau memfollow orang-orang yang kita anggap sejalan. Hasilnya, setiap opini kita seolah-olah dipantulkan kembali, makin keras, makin nyaring, seakan-akan cuma itulah satu-satunya kebenaran yang ada. Jadi, terus kenapa kalau kita hidup di dalam gelembung dan gema ini? Apa dampaknya? Yuk kita lihat gimana fenomena algoritma ini benar-benar ngaruh ke cara kita melihat dunia dan bahkan masyarakat luas. Dan inilah konsekuensinya. Pandangan kita jadi makin sempit. Dunia seolah cuma ada hitam dan putih. Kita jadi gampang banget curiga sama orang yang pendapatnya beda. Kenapa bisa gitu? Karena bias konfirmasi kita makin dikasih pupuk. Kita jadi cuma mau dengerin hal-hal yang emang pengen kita dengar. Dan ini bahaya banget. Karena udah bukan lagi soal selera musik atau film, tapi bisa merembet ke perpecahan sosial yang beneran terjadi di dunia nyata. Oke, kebebasan berekspresi itu emang hak kita semua. Tapi di ruang digital Indonesia ada aturan mainnya yang cukup jelas. Sekarang, coba kita pahami kerangka hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kita ucapkan secara online. Yap, kita masuk ke ranah hukum. Undang-Undang ITE. Ada dua pasal yang paling sering jadi sorotan dan kadang disebut pasal karet. Pertama, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan kedua, Pasal 28 tentang ujaran kebencian. Anggap aja ini rambu-rambu lalu lintas di jalan tol informasi. Tujuannya sih baik ya, buat menjaga ketertiban. Tapi, definisinya yang kadang terasa abu-abu ini sering banget memicu perdebatan. Sebenarnya gimana sih batas kebebasan berekspresi kita? Nah, ini dia bedanya. Penting banget buat kita tahu. Kritik itu fokusnya ke apa? Kebijakannya, kinerjanya, atau karyanya. Dan idealnya didukung sama data atau argumen yang jelas. Sedangkan penghinaan itu nyerangnya ke siapa? Kepribadiannya, ke martabatnya, dan seringkali cuma tuduhan tanpa dasar. Paham bedanya antara menyerang argumen dengan menyerang orangnya, itu jadi kunci supaya kebebasan kita nggak malah melanggar hak orang lain. Selain hukum yang tertulis, ada satu kompas lagi yang sebenarnya jauh lebih penting, yaitu kompas etika di dalam diri kita masing-masing. Yuk kita geser pembahasannya dan lihat gimana caranya kita bisa megang kendali penuh atas perilaku kita di dunia digital. Kita tuh sering banget lupa, di balik setiap username, foto profil, dan komen-komen yang kita lihat itu, ada manusia beneran. Mereka punya perasaan, punya hari yang baik, hari yang buruk, ya sama persis kayak kita. Inilah inti dari netiquette. Sebuah pengingat yang simple tapi penting. Perlakukan orang di dunia maya sebagaimana kita ingin diperlakukan di dunia nyata. Oke, ini dia kompas etika digital kita. Ada 4 arah mata angin yang bisa jadi panduan. Pertama, hormat. Simpel aja, berkomunikasilah dengan sopan. Kedua, verifikasi. Biasakan saring sebelum sharing buat memutus rantai hoax. Ketiga, hargai. Selalu sebutkan sumber atau kredit kalau merepost karya orang sebagai bentuk apresiasi. Dan yang terakhir, lindungi. Jaga baik-baik privasi kamu dan juga privasi orang lain. 4 pilar sederhana ini aja udah cukup banget buat menciptakan interaksi digital yang lebih sehat.
Soal menghargai karya orang lain, ini bukan cuma masalah sopan santun loh, tapi juga ada aturannya di hukum. Undang-undang hak cipta kita udah bilang dengan sangat jelas, menggunakan karya orang lain buat tujuan komersial tanpa izin itu ilegal. Ini penting banget buat melindungi para kreator dan menjaga ekosistem kreatif kita supaya tetap tumbuh. Lantas, gimana caranya kita bisa menerapkan semua ini secara terus-menerus? Nah, ini bukanlah sesuatu yang bisa selesai dalam semalam. Ini adalah sebuah siklus, sebuah proses belajar seumur hidup. Coba deh praktikkan siklus ini setiap hari. Pertama, identifikasi kalau ada informasi yang kelihatannya janggal. Kedua, jangan langsung percaya. Verifikasi dulu ke sumber-sumber yang terpercaya. Ketiga, sebelum nge-share, refleksi dulu. Pikirin dampaknya apa. Dan yang terakhir, edukasi orang-orang di sekitarmu. Ini bukan cuma soal ngelindungin diri sendiri, tapi soal membangun kekebalan informasi buat komunitas kita bareng-bareng. Pada akhirnya, semua kembali ke kita masing-masing. Apakah kita mau pasrah aja, ngebiarin algoritma dan informasi yang simpang siur menjadi arsitek yang membangun dunia digital kita? Atau kita mau ambil alih kendali dengan etika dan literasi sebagai alat kita buat ngebangun sebuah ruang digital yang lebih baik, lebih benar, dan pastinya lebih manusiawi? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.